Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan saja pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Munir SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya berdinas di SMPN 3 Ciawi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Yayasan Raja SPD MPD, dan Bapak pengajar praktiknya adalah Bapak Adika Nurholis Aziz SPD MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang melatar belakangi kegiatan ini adalah masih ada sebagian murid di SMPN 3 Ciawi tidak suka peraturan. Hal ini dikarenakan selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapatkan hukuman, dan hukuman yang mereka terima cenderung membuat murid merasa dipermalukan. Yang menjadi tujuan aksi nyata yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. 2. Menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini akan nilai-nilai kebijakan universal. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan ini adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid, sehingga akan mewujudkan kelas impian. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. 1. Menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan-rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Koordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar kegiatan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menentu. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di SMPN 3 Ciawi. 3. Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di guru. Pelaksanaan diseminasi. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi ini telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2023 bertempat di ruang kelas 7A SMPN 3 Ciawi. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya melampirkan pada kegiatan ini yaitu 1. Dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, 2. Testimoni dari murid kelas 7D, 3. Diseminasi budaya positif, 4. Testimoni dari Kepala SMPN 3 Ciawi, 5. Testimoni dari rekan guru. Untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selamat menyaksikan. Akan membuat dulu kelas impian. Apakah kalian
silakan kalian tuliskan bagaimana impian kelas kalian. Silakan kalian maju satu orang, dimulai dari sebelah sana dulu. Oktendi maju ke sini ya, maju ditempel di sini. Silakan nyambung ya. Sok silakan, sok ah. Bagaimana, sudah? Kalau sudah, silakan kalian seperti tadi ya, maju ke depan, tempelkan kesepakatan kelas yang telah kalian buat di sini, di sebelah sini, tempelkan ya. Ayo silakan, mau di sebelah mana? Yang sebelah sana. Resto, mulai dari Resto boleh ya, silakan Resto. Ya, Resto ini bajunya ya, kenapa dikeluarkan? Nah, oh kancingnya, nanti dimasukkan ya Resto ya. Oke, silakan dilanjut yang lainnya. Ditempel yang rapi ya, ditempelnya yang rapi. Oke, semuanya udah? Oke, sudah ya. Tentang kelas impian juga
apakah boleh diperbaharui lagi, boleh diperbaiki lagi, boleh ya, tergantung nanti bagaimana kalian bisa atau tidak menerapkan, menjalankan kesepakatan kelasnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Munir selaku wali kelas dan Bapak Munir atas kegiatan yang telah dilakukan bersama kami dalam kelas untuk memberikan kelas ujian kami. Semoga dengan kesepakatan kelas ini kami lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Jude. Untuk selanjutnya, sholawat besertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan agung Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tapi tidak sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, lebih khusus kepada Bapak Kepala, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan ini untuk memandu jalannya kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Munir SPD. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara ini penyampaian diseminasi program positif budaya sekolah, dan yang terakhir tutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memperhatikan waktu mari kita buka bersama kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penghormatan kepada Bapak Kepala Wali Sekolah SMP Negeri 3 Ciawi untuk menyampaikan sambutannya kepadanya dengan saya.
bersama teman-teman atau keluarga. Nah, cek apa menir untuk dan waktu kalau diseminasi berbagi pengalaman, sharing pengetahuan sambil tentang guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan informasi bersama. Kita selanjutnya pada acara nanti untuk penyampaian disertai terkait pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk pengajar kita pada hari ini. Ya, ada yang berhormat guru penggerak kita SMP Negeri 3 Ciawi, Bapak Iner SPD, Waktan Maulana dan Bapak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ada maksudi wali utama tubuh waktu pertama nama adalah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat iman Islam terutama nikmat sehat pada siang ini hari ini Senin 2 Januari 2023 kita bisa bertemu bersilaturahmi kembali di acara kegiatan diseminasi budaya positif. Saya secara pribadi mengaturkan terima kasih kepada pimpinan lembaga di SMP Negeri Ciawi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bukan apa yang istilahnya menggurui atau apa, tapi di sini kita sharing saja dengan satu harapan, tujuan, mimpi sekolah kita, sekolah yang ini memiliki mimpi untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, serta sahabatnya sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau yang mulia. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar pelayaran Gaji, Dewan Guru yang begitu hebat di SMP Negeri Ciawi ini, yang pada kesempatan ini memang ingin menyita waktunya seharusnya berada di rumah menikmati libur istirahat bersama keluarga, tapi Bapak Ibu bersedia hadir di sini untuk bersama-sama kita membuat sebuah kebudayaan untuk di sekolah kita. Budaya seperti apa? Yaitu budaya positif. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Menyambung dengan apa yang kemarin waktu kegiatan sosialisasi sekolah penggerak di SMP Negeri 1 Singaparna, memang kegiatan guru penggerak dan sekolah penggerak itu sangat berkaitan erat sekali. Tujuannya apa? Yaitu mewujudkan sekolah yang idaman. Sekolah idaman itu bukan hanya dipandang, bukan hanya dilihat dari sarananya saja, tetapi sekolah idaman itu adalah sekolah yang betul-betul diharapkan oleh peserta didik kita, oleh murid kita, juga oleh orang tua murid kita. Nah, seperti apa sekolah idaman? Salah satunya adalah sekolah yang sudah mulai menerapkan budaya positif. Di sini saya menuliskan, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Seorang Bapak Ibu guru
pertama dari modul budaya positif yang telah saya pelajari dan Bapak Ibu juga pastinya sudah mempelajari. Yang pertama adalah adanya perubahan paradigma belajar. Adanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah salah satunya adalah kebutuhan dasar diri kita. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Apa itu sih restitusi? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semuanya ini berkaitan erat sekali dengan bagaimana kita menciptakan budaya positif sekolah, yaitu budaya sekolah yang nantinya menjadi idaman dari seluruh warga sekolah. Ketimbang pendidikan kita menurut pemikiran pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingat sosutulodo, membangun semangat, iman jomangun kaso, dan memberikan dorongan atau memberi hadayani bagi tumbuh kembangnya anak. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk memberikan profil pelajaran Pancasila. Bapak Ibu pastinya sudah tahu ya terdiferensiasi, pasti sudah tahu ya. Jadi ini disesuaikan dengan bakat potensi yang ada pada anak. Jadi dalam pembelajaran itu seorang guru itu tidak hanya kita melihat atau mensamaratakan anak, karena anak itu tidak sama. Tadi di awal dikatakan bahwa yang namanya itu berdasarkan kodratnya. Kodrat anak itu berbeda-beda. Dan ada anak yang menurut kita itu adalah anak yang pandai, cerdas, atau anak yang kurang, atau ada anak yang mungkin kita hadapi di sekolah kita, ada anak yang ingin cari perhatian. Cari perhatiannya banyak sekali anak melakukan cari perhatian dari kita. Misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu sebetulnya adalah anak yang memerlukan atau membutuhkan perhatian dari kita. Memang selama ini apa yang secara pribadi yang saya lakukan terhadap anak seperti itu, memang selama ini kalau setelah mempelajari teori ini, oh ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kodratnya anak, oh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Dan seperti apa itu yang kita lakukan. Di sini yang maksud terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, kebutuhan anak yang ada pada kita. Karena memang anak-anak kita itu potensi itu berbeda-beda. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila ada 6 elemen ya, ada 6 elemen. Yang pertama apa? Untuk profil pelajaran Pancasila itu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah profil pelajaran Pancasila yang harus kita wujudkan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah harapan yang tertua dalam tujuan pendidikan di negara kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah terdepan untuk mewujudkan ini. Bagaimana kita nanti bersama-sama baik bapak kepala sekolah, kita sebagai bapak ibu guru juga nanti berkolaborasi dengan anak-anak. Apalagi nanti kita akan menghadapi program sekolah penggerak yang pada tahun ajaran baru nanti pastinya
bersama-sama, insya Allah tujuan kita akan tercapai. Pendidikan itu diibaratkan padi, petani yang menanam padi. Pendidikan itu adalah petani, kita sebagai guru itu adalah seorang petani. Murid kita adalah padinya. Sekolah lembaga kita adalah sawahnya. Bagaimana padi akan tumbuh subur, bagaimana sawahnya bisa menjadi bagus kalau tergantung kepada petaninya yang bagaimana, tergantung kepada petaninya. Ini alhamdulillah Bu Feli salah satu yang sudah mulai menerapkan bertani ya, betul-betul tumbuh suburnya, tumbuh-tumbuhan Pak, alhamdulillah gitu ya. Nah di sekolah kita alhamdulillah ya. Semoga mudah-mudahan prinsip kita sama, tujuan kita sama, bahwa sekolah kita itu adalah sebuah lahan pertanian dan kita sebagai petaninya untuk menghasilkan benih atau menghasilkan tumbuhan yang berkualitas. Untuk menuju berkualitas di sana, ini adalah tergantung bagaimana kita sebagai petaninya, apakah kita mau mengelola secara tradisional atau kita hanya memupus dengan pupuk-pupuk organik atau pupuk-pupuk kimia. Dan itu kembali lagi kepada kita sebagai seorang petani. Karena yang namanya padi tumbuhan di tanah, kalau kita sebagai petaninya tidak rajin, mungkin akan tumbuh hama ataupun ada rumput. Rumput-rumput itu adalah sebuah tantangan bagi kita bagaimana untuk nanti supaya rumput-rumput itu tidak terus liar tapi hilang. Meskipun memang butuh suatu proses yang cukup panjang. Murid kita itu pastinya dan kita juga pastinya memiliki dua buah kodrat. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bawaan kita. Kodrat zaman apa yang kita rasakan, yang kita alami berbeda dulu waktu kita di SD, berbeda dulu waktu di SMP. Zaman anak kita, zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan zaman dulu. Kodrat alam hanya saja yang paling penting di sini, kodrat alam itu perlu dipahami. Ini lebih menekankan kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Ini yang perlu kita lestarikan, jangan sampai hilang. Terutama ini berkaitan dengan perkembangan abad 21, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Anak-anak kita, jangankan murid kita, anak kita sendiri di rumah sudah begitu hebatnya kecanduan dengan gadget, dengan handphone. Nah, bagaimana kita supaya nilai-nilai yang ada di alam, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial yang ada di alam itu bisa terus bertahan, bahkan menjadi benteng untuk kodrat zaman. Bentengnya apa? Supaya perkembangan zaman tidak bisa dihindari, tapi bisa dibentengi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Supaya apa? Supaya kita, anak didik kita itu mereka bisa selamat, bahagia hidupnya di masyarakat. Itu seperti itu. Selanjutnya, pendidikan itu berhamba pada anak, atau pendidikan itu berpusat pada anak. Jadi objek bukan anak, murid itu bukan lagi objek. Memang hal ini dari awal juga sudah di seperti itu kan ya Bu ya. Kita pun di sekolah dalam proses pembelajaran ini lebih mengedepankan terhadap pendidikan yang berpusat pada anak. Pendidik itu memberi tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan anak secara budi. Budi itu ada cipta, rasa dan pengerti sesuai dengan potensi sang anak. Jadi sesuai juga dengan apa potensi anak manusia. Disiplin positif itu kata disiplin memang sudah tidak asing lagi ya, terutama perwiman ini. Perwiman, taat dan semuanya juga sama pastinya. Termasuk juga pernah mengatakan kata disiplin. Ya. Disiplin itu seperti apa? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan terdisiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini kata disiplin, meskipun ada kata merdeka, jadi merdeka di sini bukan dalam arti merdeka tanpa ada batasan, merdeka tanpa ada aturan-aturan. Tapi merdeka di sini adalah disiplin untuk menerapkan menuju tujuan dari visi profil belajar Pancasila, yaitu disiplin yang positif. Disiplin positif itu dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu juga, saya juga sendiri sih merasakan kalau kata disiplin harus disiplin, memang sih tidak nyaman gitu ya. Kesannya tidak nyaman. Begitu mungkin kalau kita tahu bahwa anak kita kalau dipres disuruh kita harus disiplin, hati kecilnya itu tidak nyaman. Jadi ini yang harus kita ganti. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan lebih besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan di sini dikatakan tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah kalau dikaitkan dari awal itu adalah budaya, nilai-nilai budaya yang ada di daerahnya, yang ada di daerah kita. Khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana nilai-nilai budaya itu yang harus diterapkan. Disiplin itu harus lahir secara intrinsik itu dari dalam diri anak. Disiplin itu harus lahir dari anak, bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan rasa terpaksa anak dari aturan-aturan yang kita buat. Itu disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu anak itu lahir sendiri atas dasar kesadaran, bukan atas dasar anak takut sanksi, bukan atas anak karena dia akan mendapatkan imbalan. Biasanya ya kalau ada anak nanti siapa yang pas bersih ini akan diberikan reward, atau siapa yang rajin dia akan diberikan reward. Justru di sini nanti akan kita bahas bagaimana efek dari reward, bagaimana efek dari hukuman, itu yang akan kita bahas ke depan. Seorang manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Begitu juga dengan kita sebagai guru, anak, sebagai murid kita, keluarga kita. Kebutuhan yang pertama dari kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan psikis, dengan fisik kita. Bertahan hidup dari makan, minum, kebutuhan hiburan, beribadah, kebutuhan tempat tinggal, itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga sama membutuhkan rasa kasih sayang. Begitu juga dengan anak kita. Selanjutnya, kita juga sebagai manusia ada kebutuhan dasar atas penguasaan. Penguasaan itu bukan hanya bentuk kekuasaan, tapi penguasaan diri sendiri pun sama. Kita mampu mengontrol diri kita, itu harus. Kita harus menguasai diri kita, itu juga sama. Selanjutnya, ini berkaitan dengan kurikulum merdeka, ada kata kebebasan. Bahwa anak diri kita ataupun kita juga sama butuh kebebasan. Kebebasan di sini bukan dalam artian kebebasan bebas, tapi tadi di awal kita disiplin juga. Meskipun kita mereka, disiplin itu harus ada. Kebebasannya tidak kebablasan, tapi kebebasan bagaimana kita anak kita menentukan nasibnya dengan kodratnya, tapi dengan tuntunan kita sebagai among, guru kita sebagai among bagi untuk kepentingan anak. Yang terakhir, dalam manusia pastinya butuh dengan kesadaran, sudah pasti butuh dengan kesadaran. Anak juga sama, kita juga sebagai guru juga sama.
berbagai dengan aktivitas kita dari sekolah, kesenangan itu harus selalu kita dapatkan. Untuk selanjutnya adalah ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini mulai ke disiplin tadi. Ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Betul ya Bu ya? Kadang-kadang disiplin pasti takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, belum lahir dari diri sendiri, belum lahir dari anak. Yang kedua, tadi dikatakan mendapatkan imbalan atau penghargaan atau itu dari orang lain dari dulu. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan sama motivasi ekstrinsik juga. Nah, yang ketiga, ini yang diharapkan. Yang diharapkan dari budaya positif itu adalah anak didik kita mampu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dan mereka sadar nilai-nilai kebajikan diri ini merupakan sebuah motivasi intrinsik. Ini yang harus kita galinya adalah motivasi intrinsik dari murid kita. Mengapa hukuman atau penghargaan ini dikatakan dengan konsep identitas gagal? Yang pertama, yang namanya hukuman itu adalah menyakitkan, sakit Bu. Kalau dihukum, murid menjadi takut. Hukuman itu memaksa, mengikat, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, misalnya saya dihukum ketika bohong. Dan selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri apabila dia sudah merasa sakit, kemudian dia sudah merasa malu, pasti dia akan down, akan mentalnya akan turun. Gitu. Kemudian mengapa penghargaan dikatakan identitas gagal? Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat diri. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kenapa? Karena memang tidak lahir dari dalam diri sendiri. Tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua, yang pertama konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu berarti akibat, ya, yang akhirat mesti ada konsekuensinya, akibatnya. Kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Dan yang kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Dan yang paling efektif itu menurut para ahli yang melakukan penelitian, disiplin itu adalah restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar restitusi ya? Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya pada masalah waktu itu. Kalau hukuman itu pada hari tak gitunya. Tapi kalau restitusi ini waktu kemudian hasilnya pun ini jangka panjang. Restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi itu ada teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Siapa yang memegang kontrol? Murid. Dan siapa lagi? Yang kita sebagai guru. Kita juga sebagai guru harus punya kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi menurut Gosen tahun 2004 mengatakan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid itu diciptakan sebuah tahapan, diciptakan sebuah ruang, kita menciptakan sebuah ruang supaya anak sadar, oh saya melakukan kesalahan. Jadi sadarnya anak itu bukan berdasarkan paksaan, bukan dasar karena takut, tapi sadar karena kesadaran dirinya muncul dari dirinya sendiri.
Selanjutnya ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah kita mempelajari dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan teman, memperbaiki hubungan dengan guru. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu disuruh untuk melihat kepada diri sendirinya. Apa keyakinan dia? Kenapa dia melakukan kesalahan? Itu yang harus digalinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakter di sini yaitu tadi profil pada Pancasila. Bagaimana anak bertanggung jawab, bagaimana anak bisa giat dalam mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu mencarikan sebuah solusi yang didasarkan pada kesepakatan dari si anak, berdasarkan dari keyakinan si anak sendiri. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dulu menghukum siswa normal 10 menit. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini masih mendingan ya. Kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita ketika menyikapi anak yang bermasalah, apakah kita termasuk ke dalam penghukum, membuat rasa bersalah? Kamu teh kumahanya bapak geus bere tugas ieu sampai bapak teh itu adalah membuat anak merasa bersalah ya. Apakah kita sudah menjadi teman, pemantau, atau yang ideal kita sebagai manajer? Kalau misalnya secara pribadi, seringnya untuk buat bersalah. Yang keempat, apakah kita sebagai pemantau atau kita sebagai seorang manajer? Manajer itu adalah yang kita melakukan restitusi, meskipun memang kegiatan restitusi itu tidak bisa berhasil sekaligus, karena memang diciptakannya bukan untuk dalam jangka waktu hari ini anak langsung nempel langsung berubah, tidak. Karena restitusi itu jadi anak sendiri yang menjalurnya. Jadi kesadaran dari seorang anak, makanya pastinya dibutuhkan waktu yang cukup panjang, karena rasanya itu bukan seperti kita makan cabai langsung pedas langsung terasa gitu ya. Ya ada proses, prosesnya. Terutama mungkin Pak Ate lebih paham nanti, beliau basicnya guru-guru tentang psikolog pasti lebih paham tentang proses untuk menggali keyakinan dari seorang siswa. Dari hati ke hati, tidak menyalahkan perbuatan anak, tapi kita mengharapkan anak berpikir tentang perbuatan itu. Tidak, kita tidak menunjukkan bahwa itu salah, memutuskan sendiri bahwa perbuatan salah.
disegani ataupun guru yang ditakuti. Tadi saya menampilkan ada 5 posisi kontrol ya, ada 5 posisi kontrol kita. Kalau guru yang galak pastinya lebih cenderung ke guru yang penghukum, yang penulis ya. Pastinya cenderung kepada guru yang penghukum. Guru yang bukan penghukum juga dengan suara yang tinggi gitu kan ya. Ketika anak guru menegur ataupun memberikan nasihat dengan suara tinggi, pasti itu di apa pengertian di anak itu adalah guru yang galak gitu kan ya. Nah, bagaimana kita untuk menjadi seorang guru yang disegani? Di sini tadi ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru, apakah kita mau menjadi seorang manajer? Itu ada manajer itu adalah guru yang lebih yang disegani. Seperti apa yang manajer? Jadi sini ada dalam cara menangani sebuah permasalahan, kita bagaimana menyikapi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Kalau pembuku di sini sudah ada dan sudah jelas dari patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan barisan. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, itu kan ya. Itu anak justru lebih tidak melihat kurang segan dengan guru seperti itu. Dengan teman, ayolah yang penting buat guru bangga kali ini tidak apa-apa. Boleh kita masih sama, tapi kita perlu ada batasan-batasan seperti tadi ada kasus sampai ada anak yang terburu gitu kan ya. Kemudian ada pemantau, bahasanya kamu sudah melanggar ada apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau pemantau itu lebih ke cenderung melanggar konsekuensi. Nah ini guru yang disegani ini adalah guru yang bertindak sebagai guru yang manajer. Nah manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bicaranya pada waktu itu berbisa kita dengan nada lembut, dengan kasih sayang, meskipun memang anak itu membuat sebuah kesalahan dan guru pun tidak menghukum anak kamu salah, tidak memponis, justru anak sendiri yang saya mengakui saya salah, saya melakukan ini. Terus guru juga menanyakan keyakinan. Setelah itu ya, setelah dia tahu salah, dia menanyakan keyakinan, apa keyakinan kamu ketika kamu sudah berbuat salah. Mungkin itu yang praktis ya. Oke, mungkin ada yang lain. Kita lanjut, kalau tidak ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah ini yang berkaitan tadi dengan penegakan disiplin, dengan aturan-aturan. Keyakinan kelas ini yang lahir dari anak, bagaimana kelas liberal, bagaimana kelas impian, dan bagaimana keyakinan kalian. Sebelum ke sana, mungkin ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa sih yang mendasari kita menjadi memakai helm khususnya? Keamanan. Karantina, keamanan, keselamatan juga ya. Nah, keamanan, keselamatan itu adalah sebuah keyakinan. Maka kalau kita yakin di helm kurang selamat, salah satunya maka kita akan menggunakannya. Yakin di helm kurang selamat melalui tilang, kita pakai helm. Itu adalah sebuah keyakinan yang lain dari kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa keyakinan kita? Kesehatan. Supaya kita aman dari COVID itu adalah sebuah menjaga kesehatan. Itu adalah keyakinan kita. Kalau kita udah yakin, maka dengan sendirinya kita pakai masker. Maka dengan sendirinya kita mencuci tangan. Sekarang itu diharapkan sekolah yang ideal atau impian itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan yang diyakini dan lahir dari anak itu sendiri. Dan tentunya kita sebagai guru juga harus tahu mengetahui. Nanti dalam keyakinan kelas ini setelah selesai anak kita membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas bersama anak kita, maka itu harus dibuat dan ditandatangani oleh anak-anak kita.
Alhamdulillah pada waktu semester 1 saya sebagai wali kelas 7D bersama anak-anak di kelas 7D alhamdulillah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 7D. Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah membuat dulu kelas impian. Kelas impian itu adalah kelas yang diharapkan oleh siswa kelas 7D. Dan yang kedua adalah untuk mencapai kelas impian, anak-anak digali potensinya, digali pendapatnya untuk membuat sebuah keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu merupakan jembatan atau jalan menuju mewujudkan kelas impian. Setelah selesai membuat kelas impian dan keyakinan kelas, maka anak-anak kelas 7D beserta saya sebagai wali kelas melakukan penandatanganan keyakinan kelas atau penandatanganan kesepakatan kelas. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Hal ini sebagai rambu buat anak-anak, sebagai pengingat buat anak-anak apabila mereka membuat sebuah kesalahan atau melakukan kesalahan, maka mereka akan dikembalikan lagi kepada keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Belajar untuk mencoba membuat keyakinan kelas ya. Kita yang pertama buat dulu kelas impian kita, kemudian kita membuat menuliskan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Bapak Ibu, ya betul kanggo kelas impian. Anu pertama, Bapak Ibu silakan tuliskan apa sih yang menjadi kelas impian kita. Kalian tuliskan kelas impian kita. Satu orang satu aja ya, satu orang satu aja. Kelas impian
Mungkin seperti itu gambaran untuk membuat sebuah kelas impian. Nah, kita arahkan anak didik kita ketika udah mereka mengharapkan kelas yang impian. Yang pertama, Pak Haji tadi kan ya kelasnya bersih. Berarti keyakinan kelasnya kira-kira apa, Pak? Keyakinan mengatur tentang yang bersih. Nah, berarti ada piket. Nah, itu Pak yang harus digalinya. Nanti kita tanyakan lagi kepada anak bagaimana kita meyakinkan anak tentang kebersihan. Jadi tidak hanya mengimpikan, tapi anak sendiri nanti yang memunculkannya supaya bersih itu harus seperti apa. Nah, itu untuk dalam menggali keyakinan kelas impian yang nanti yang diharapkan di SMP Negeri 3 Ciawi seperti itu. Itu ya, untuk keyakinan kelas tinggal apa nanti mengarahkan apa yang menjadi impian atau harapan dari si A. Ini ada pertanyaan bagus sekali dari detasnya barangkali kaitannya melakukan dengan keyakinan kelas. Pertanyaan itu sudah kita yang buat apa ya? Sudah. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu nanti kita sebagai guru kan tetap ada panduannya sebagai rambu-rambunya Pak, rambu-rambu aturannya gitu kan ya. Nanti kita salah satu contoh anak tidak boleh bawa handphone kecuali dalam kegiatan pembelajaran tertentu. Nah itu adalah peraturan dan itu harus diyakini supaya apa nanti ketika anak membuat sebuah membawa handphone tanpa ada itu kan nanti ditanyakan keyakinannya gitu Pak. Jadi sebetulnya keyakinan ini berdampingan dengan peraturan, tapi keyakinan ini adalah munculnya dari siswa. Ya, jadi memunculkannya itu, menggalinya itu dari siswa, bukan peraturan yang langsung flat dari itu, tapi di sini digali lebih dalam dari anak. Apa sih yang mereka inginkan? Kelas yang bagaimana sih yang mereka harapkan? Itu Pak. Nah itu, tapi keyakinannya itu jangan sampai kita punya rambu-rambu aturan di sekolah kita. Contoh tadi kelas yang bersih, keyakinannya harus apa? Ya harus bersih-bersih. Bagaimana supaya bersih-bersih? Kita kan ditanya ke anak. Oh Pak, harus ada piket. Bagaimana cara membuat atau piketnya, menentukan itu seperti itu. Jadi digali dari anak sebenarnya. Kita ada aturan, tapi aturannya itu kita tidak ini anak atau kita. Tapi silakan anak dulu. Kembalikan lagi ke anak. Ada aturan, ada keyakinan yang kurang sesuai, yang kita luruskan. Karena tadi kita kan yang di awal juga yang macam rumah adalah menuntut, kita tinggal luruskan keyakinan anak. Ya akan berbeda, tentunya akan berbeda keyakinannya. Ya keyakinan dari berbeda kebutuhan kelas 8, berbeda dengan kebutuhan kelas 9, berbeda dengan kebutuhan kelas 7. Oke, mungkin Pak yang bisa menambahkan atau dijawab dengan hati gitu ya, dengan pikiran. Nah, makanya satu kesatuan antara pikiran sama keyakinan. Mana yang lebih dulu mungkin bisa saja aturan dulu kemudian keyakinan. Ya. Sebenarnya begini, kalau misalkan sebuah aturan untuk kebersihan misalkan, untuk di kelas itu harus selalu bersih misalkan. Nah nanti kalau ada aturan tersebut kemudian setelah dibaca oleh anak, ya, sering dengan membaca itu, nah nanti muncul keyakinan di dalam diri. Lalu nanti sama dengan keyakinan itu akan dipraktekkan. Jadi menunjukkan bahwa aturan merupakan ya terima kasih Pak Ade atas komentarnya.
mungkin Pak Budiman ada beberapa hal tentang keyakinan bagaimana kita mencoba menerapkannya di sini, menggali dari anak sebenarnya, menggali dari anak tadi dengan batasan ada 14 yang kita buat setelah kita kalau tidak ada memang ini adalah materi yang terakhirnya yaitu tentang keyakinan kelas tentang apa yang tadi saya sampaikan tentang kegiatan institusi, kemudian prosedur keyakinan ini kita sudah berakhir ya mempelajari seperti itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mempraktikkan tentang ini gitu aja, ada yang sudah mempraktikkan tentang keyakinan sekelas. Tapi di belum sampai restitusi misalkan begini, karena kalau restitusi kan kalau menurut saya tadi melihat dari definisinya itu kan seolah membangun atau membentuk satu kondisi masalah terjadi atau ada masalah gitu kan, karena tadi dia upami menindak itu dengan stressing atau pressure itu bisa dibentuk dalam atau dinyatakan dalam bentuk hukuman Pak. Ya, misalkan anak melakukan kesalahan itu depresi dulu, pressure. Nah, lalu setelah itu ada restitusi yang lain yang seperti misalkan bisa dijadikan komunikasi secara bersama atau nanti berikut dengan mungkin ada tahapan restitusi karena tadi saya yakin juga di awal mengatakan bahwa pastinya di sini kita sudah melakukan restitusi, hanya saja mungkin ini siapa tahapannya. Yang ini Pak, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Betul Pak, di sini identitas itu ini ada kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat sebagai seorang manajer ketika menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalkan murid kesiangan, kita juga kan pernah kesiangan dan terlambat masuk kelas gitu. Nah itu jadi di hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa dengan lembut gitu kan ya. Kan tadi hukuman langsung seolah-olah killer itu seperti itu Pak ya. Nah ini kita yang diharapkan dalam restitusi itu yang pertama itu adalah kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi kenapa munculnya dendam, kenapa munculnya anak ingat terus, karena memang tidak ada penstabilan identitas. Penstabilan identitas ini seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini kok, itu ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini adalah proses untuk menstabilkan identitas siapa? Identitas si anak. Jangan sampai si anak itu merasa terhukum karena dia melakukan kesalahannya. Lanjut, tahapan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, stabilkan dulu mental anaknya, kita validasi tindakan yang salahnya seperti apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Misalkan anak bolos atau anak bolos misalkan bisa lebih melakukan itu seperti itu, ada memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti banyak. Kita ketika anak memanggil anak, kita pasti akan ada dua alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena dia misalkan alasan dia bolos karena apa?
kita berikan kuncian. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Nah, ini untuk memvalidasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari kesalahan anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini adalah tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan tadi kan udah kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika anak membuat sebuah melakukan kesalahan, ya kita tanyakan keyakinan anak terhadap apa yang ditulis tadi di kelas impian, di keyakinan yang nantinya itu kan ditandatangani oleh guru, wali kelasnya, juga ditandatangani oleh murid. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan kelasnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya kita kembalikan kembali lagi kepada anak. Bapak Ibu, alhamdulillah saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran. Pada waktu itu terjadi sebuah kasus, ada anak yang sedang bermain handphone dalam pembelajaran. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan yang nanti akan saya tampilkan yang dalam video ini. Tapi mohon maaf untuk Bapak Ibu kalau suaranya kurang terdengar dengan jelas karena pada waktu itu memang kendala teknis. Oke, Ibu, untuk kejadiannya pada waktu itu di kelas 7E. Sebuah proses untuk kegiatan restitusi. Jadi itu Pak tahapan untuk segitiga restitusi itu. Restitusi itu ibarat kopi itu isi. Jadi isinya tidak nasihat, tidak pepatah, tapi pertanyaan. Kalau misalnya ada orang memperkosa seorang anak kecil, kemudian dengan cara restitusi, kita bertanya masih uang yang berapa saja atau itu. Nah itu macam restitusi seperti itu. Jadi anak menyadari yang menyadari kesalahan perbuatan. Ya, akhirnya mereka punya nilai memang menjadi tak boleh daripada misalnya hukuman. Kalau hukuman belum tentu dia akan dapat nilai dari hukuman yang dia terima. Tapi restitusi sama dengan pada
dalam dirinya. Jadi kurangnya dibangkitkan pikirannya, gitu ya, dibangkitkan hatinya. Kumaha lamun perbuatan anu dilakukan perbuatan menimpa dirinya sendiri. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sekretariat Ciawi yang telah menyampaikan atau menambahkan memberikan penguatan yang tentang kegiatan restitusi. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk sesi yang terakhir di sini ini saya mengutip dari Standar Nasional Pendidikan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya tulis dari Standar Nasional Pendidikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pemaparan tentang budaya positif dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Ada kegiatan diskusinya, ada tanya jawabnya. Ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan budaya positif yang ada di sekolah kita bisa pertahankan dan yang lebih penting lagi kita bisa meningkatkannya menuju lebih baik gitu ya Pak ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya punya visi, punya misi, punya tujuan yang sama sehingga pendidikan di kita atau sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi sekolah impian bagi bersama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak. Guru bergerak. Guru bergerak. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Kami berikan kepada pengajar kita yang luar biasa yang sudah bersedia berbagi ilmu untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengapresiasikannya di kemudian hari. Untuk doa kehormatan dipersilakan kepada Bapak Aris Abdul Rahman dipersilakan. Guru kita berdoa kita awali dengan istighfar dan Kegiatan ini dari awal sampai akhir kita laksanakan dalam keadaan lancar. Mari kita duduk bersama dengan ucapan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu dari maaf segala kekurangannya. Hidup sendiri tanpa terima kasih. Hidup sendiri tanpa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Juhana, Kepala SMP Negeri 3 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, tempat Pak Munir bekerja. Saya bangga, alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa dari sekian banyak guru yang ada salah seorang yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan yaitu calon guru penggerak. Salah satunya adalah Pak Desti. Beberapa hari yang lalu berkaitan dengan tugas beliau dalam hal kegiatan pembelajaran sebagai calon guru penggerak telah dilaksanakan desiminasi di SMP Ciawi, di mana beliau menyampaikan apa yang telah didapatkan, apa yang telah diperoleh pada saat beliau mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah, ternyata dari apa materi yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan sekolahnya, materi tersebut memiliki kontribusi dampak positif untuk meningkatkan lagi kemampuan kompetensi belajarnya karena ada hal-hal yang sehingga perlu dilakukan. Oleh karena itu, kepada pemudik, kepada penyelenggara ini, kami secara pribadi, secara penyelenggara melakukan evaluasi telah memberikan efek positif bagi sekolah yang khususnya dalam hal meningkatkan kompetensi. Mudah-mudahan dengan nya Pak Munir menjadi calon guru penggerak di sekolah ini akan memberikan dampak yang lain, yaitu motivasi yang tinggi bagi guru untuk mengikuti kegiatan bersama, sehingga apabila guru-guru mengikuti kegiatan guru penggerak akan memberikan dampak yang lebih besar lagi, terutama dalam hal pencapaian visi dari kedua sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dedeng Febriana Al-Hakim SPD. Saya rekan Pak Munir di SMP Negeri 3 Ciawi. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Munir dalam kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah itu sangat bagus apabila diterapkan di sekolah ini, terutama berkaitan dengan penerapan disiplin positif untuk murid. Karena masih banyak murid di sekolah ini yang menerapkan disiplin, akan tetapi mereka melakukannya dengan terpaksa atau faktor ekstrinsik. Mereka belum menyadari penerapan disiplinnya itu lahir dari dirinya sendiri. Selain itu, kami juga menjadi tahu peran posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Guru harus memiliki peran sebagai seorang manajer. Kita menjadi tahu bagaimana caranya menanamkan dan menggali perilaku intrinsik dalam diri murid. Besar harapan kami dari kegiatan desiminasi ini, kita sebagai guru bisa menerapkan secara bersama-sama di lingkungan sekolah ini sehingga akan terbentuk murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan pelatihan calon guru penggerak yang diikuti oleh Pak Munir bisa berjalan